Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang kita terima setiap saat, setiap waktu, tanpa pernah berhenti. Maka mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia maupun nanti di akhirat. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu seperti biasanya, dengan harapan ilmu itu akan membawa berkah bagi kita semuanya. Lantas apa yang ingin kami bagikan pada hari ini? Tak lain adalah yang berjudul dua hal inilah yang dapat merusak amal ibadah Anda menjadi sia-sia. Apa tidak celaka itu? Sudah beribadah, sudah beramal, tetapi sia-sia. Lalu dua hal itu apa saja? Jadi sia-sianya amal ibadah manusia itu bergantung dari dua hal ini. Yang pertama itu namanya riya, yang kedua itu namanya sum'ah. Lalu apa riya itu? Riya adalah amal ibadah seseorang tetapi dengan tujuan mendapatkan pujian manusia. Bukan karena Allah, tapi karena ingin pujian dari manusia. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah adalah amal ibadah manusia dengan tujuan untuk mendapatkan popularitas atau terkenal atau tersohor. Apakah ada? Ada, insya Allah. Ya. Jadi ada orang-orang yang tipenya seperti siapa itu? Dialah orang yang munafik. Dia hanya karena manusia beramal, bukan karena Allah. Dan dia hanya akan mendapatkan pujian oleh manusia di dunia saja. Tapi di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka hindarilah ini. Lantas apa saja yang tidak bernilai pahala itu karena dua hal ini? Apa saja akan menjadi sia-sia? Satu misalnya haji. Haji ini kan perintah Allah, rukun Islam. Tapi kalau ini karena ingin mendapatkan gelar karena manusia, maka tidak akan mendapat apa-apa. Begitu juga dengan puasa. Puasa sudah lapar, haus, tetapi juga tidak akan mendapatkan apa-apa kalau ia hanya ingin mendapatkan sanjungan dari manusia. Begitu pula dengan ibadah yang lain. Bersedekah juga tidak akan mendapat apa-apa. Sholat malam juga tidak akan mendapatkan apa-apa karena hanya mendapatkan sanjungan dari manusia. Nah, lantas bagaimana agar amal ibadah kita diterima dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk itu mari kita lihat firman Allah di dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 19 yang artinya demikian. Dan barang siapa menghendaki kesenangan di akhirat atau dari pahala amalnya dengan sepenuh hati melakukannya secara ikhlas dan beriman,
maka mereka itulah orang-orang yang usahanya diterima atau amalnya memperoleh pahala. Jadi yang akan mendapatkan pahala ya yang seperti itu, yang syaratnya disertai dengan ikhlas dan beriman kepada Allah. Lalu syarat ibadah diterima, ikhlas dan beriman itu yang bagaimana? Untuk itu perlu kita ketahui dulu yang namanya ikhlas. Ikhlas itu menurut ulama hikmah, definisinya adalah tidak ingin amal baiknya dilihat orang, apalagi diperlihatkan kepada orang lain. Jadi akan sembunyi-sembunyi, atau paling tidak diperlihatkan. Itu ikhlas. Atau setengah ulama yang lain juga mengatakan ikhlas itu sama dengan tidak menghendaki pujian orang. Itu tandanya mudah pengenalannya. Ya, maka di sini perlunya niat dalam setiap amal ibadah. Maka niatlah apapun ibadahnya, apapun amalannya dengan niat lillahi ta'ala, niat karena Allah ta'ala. Karena Allah apanya? Karena mohon ridhonya. Mohon apanya? Mohon kemurahannya. Mohon apa? Mohon yang lain banyak. Ya. Mohon agar tidak disiksa. Mohon agar diterima amalnya. Ini karena Allah yang banyak itu. Ya, jadi karena Allah, untuk memperoleh ridho Allah utamanya, ya. Karena Allah, karena takut dengan siksa Allah. Karena Allah, karena ingin melaksanakan perintah Allah. Itulah yang bisa diterima amal kebaikan dan ibadah kita. Mudah-mudahan yang demikian ini bisa menambah wawasan kita agar kita menjadi orang yang beramal, beribadah, tapi juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, barangkali yang kami sampaikan ada kekurangan dan kekhilafan, itu semua semata-mata kami yang melakukan karena kami merasa orang yang bodoh, orang yang masih kurang akan ilmu, fakir akan ilmu, dan tepatnya lupa dan salah. Tapi apabila ada benarnya, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.